Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nusantara Bersatu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah wawancara dengan Kiai Marzuki di Pondok Babakan Ciwaringin, Cirebon. Beliau adalah seorang pemegang manuskrip dari Trah Wali Songo, khususnya Syekh Syarif Hidayatullah. Wawancara ini mengungkap tentang klaim yang dilakukan oleh beberapa habib terkait nasab Wali Songo yang dimasukkan dalam silsilah mereka. Namun dengan catatan yang menyebutkan bahwa nasab Wali Songo itu fiktif atau majhulun nasab. Kiai Marzuki menceritakan bahwa pada tahun 2016 ada seorang habib yang datang membawa monogram silsilah yang mengaitkan Wali Songo dengan leluhur mereka. Monogram tersebut ditawarkan dengan harga 250.000 tanpa boleh ditawar. Namun yang menarik adalah di dalam monogram itu sendiri tertulis bahwa nasab Wali Songo dianggap majhulun nasab alias tidak jelas atau fiktif. Ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi Kiai Marzuki. Kiai Marzuki sebagai seorang yang sangat menghormati ilmu dan fakta sejarah mencoba untuk melakukan tabayun. Beliau berusaha mengkonfirmasi kepada Habib Baharun untuk meminta penjelasan terkait dengan nasab Wali Songo yang disebut fiktif. Namun upaya itu tidak berhasil karena berbagai alasan seperti tidak bisa bertemu, sedang sakit, atau komunikasi yang tidak nyambung. Ketiadaan klarifikasi dari pihak yang terkait hanya menambah keraguan dan kekecewaan Kiai Marzuki. Kemudian dalam sebuah acara debat di Banten, Kiai Marzuki menunjukkan monogram tersebut kepada Habib Hanif dan tim dari Robito Alawiyah. Menariknya, Habib Hanif dan timnya tidak mengakui bahwa monogram itu berasal dari mereka. Ini semakin mengaburkan asal-usul dan keabsahan monogram tersebut. Kiai Marzuki tidak berhenti sampai di situ. Sebagai seorang yang menghargai sejarah dan kebenaran, beliau kembali meneliti dari catatan orang tua, guru-gurunya, serta manuskrip yang ada di Babakan Ciwaringin dan sekitarnya. Beberapa manuskrip yang beliau periksa antara lain: 1. Kitab Kiai Sanusi Babakan Ciwaringin tahun 1962 Masehi. Manuskrip ini menyebutkan nasab Syekh Syarif Hidayatullah hingga Nabi Muhammad, namun tidak melalui jalur Ba'lawi atau Habib. Yang kedua, Kitab Kiai Mahfud Rois Mertabada Cirebon tahun 1359. Kitab ini menulis sejarah Babat Cirebon dan juga menyatakan bahwa nasab Wali Songo tidak terhubung dengan Ba'lawi atau Habib. Yang ketiga, Tarikhul Aulia Syekh Bisri Rembang tahun 1953. Manuskrip ini juga menguatkan bahwa nasab Wali Songo tidak berasal dari jalur Ba'lawi atau Habib. Yang keempat, catatan Syekh Abil Fadli Senori Tuban tahun 1961. Manuskrip ini kembali mengkonfirmasi bahwa nasab Wali Songo tidak melewati jalur Ba'lawi atau Habib. Dengan semua bukti manuskrip yang beliau miliki, Kiai Marzuki menegaskan bahwa nasab Wali Songo, khususnya Syekh Syarif Hidayatullah, tidak ada kaitannya dengan leluhur Habib. Beliau menekankan pentingnya untuk tidak mengobok-ngobok nasab orang lain. Habib punya nasab mereka sendiri, Wali Songo juga punya. Seharusnya keduanya saling menghormati dan tidak membuat klaim sepihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kiai Marzuki juga mengkritik keras upaya untuk memasukkan nasab Wali Songo ke dalam silsilah Ba'lawi atau Habib, namun di saat yang sama menganggapnya fiktif. Ini adalah tindakan yang kontradiktif dan aneh. Beliau berpendapat bahwa sebelum menulis atau menyebarkan sesuatu, terutama mengenai nasab seseorang, seharusnya ada klarifikasi yang jelas dan tidak sepihak. Kiai Marzuki juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin. Beliau mendorong agar perdebatan dilakukan secara terbuka, ilmiah dan tidak emosional. Bahkan Kiai Marzuki membuka diri untuk mengadakan perdebatan di Babakan Ciwaringin Cirebon dengan syarat kehadiran dari pihak-pihak yang terkait seperti Robito Alawiyah, yaitu Habib Taufik, dan tentu Kiai Imaduddin. Kiai Marzuki menutup dengan mengingatkan kepada Habib Hanif dan lainnya untuk tidak mencaci atau merendahkan orang lain hanya karena perbedaan nasab. Allah memuliakan manusia, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk meremehkan sesamanya. Beliau menyarankan agar jika ada kesalahan, minta maaf secara terbuka dan tidak mengulanginya lagi. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya, muncul pembelaan yang berlebihan hingga kata-kata kasar. Dalam wawancara ini, Kiai Marzuki memberikan pandangan yang sangat jelas dan tegas mengenai pentingnya menjaga keaslian sejarah dan monogram nasab orang lain. Beliau juga menunjukkan pentingnya klarifikasi dan dialog terbuka daripada saling mencaci atau merendahkan. Pesan ini sangat relevan di tengah polemik yang terjadi dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menyikapi perbedaan dan klaim-klaim sejarah.
Terima kasih sudah menonton. Apa pendapat kalian tentang monogram seperti ini? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.